terenak adalah tempat yang nantinya akan paling ramai. Karena semua tim pasti akan coba untuk ngambil kompon itu. Kecuali mereka bisa nge-zoning out tim-tim yang mau ngambil dan nge-retake tempat yang udah mereka tempatin. Nah itu dia, baik lagi. Dan kayaknya untuk pergerakan beberapa tim, pasti mereka juga mengincar compound. Dan ketika semua compound diisi pas, yang lu incer apa? Compound paling enak. Yap. Ya kan kayak, semua compound terisi, semua harus go fightin. Go fight yang paling worth it buat gua. Fight tempat paling enak. Apalagi kalau mereka tahu ada yang lagi nabrakin, dia bakal jadi pelakor untuk mengganggu compound tersebut. Betul sekali. Dan TSM juga kayaknya lagi nyari-nyari compound mana yang pengen mereka ambil. Karena sedang melakukan perjalanan cukup jauh, belum ada tujuan yang terlalu jelas. Betul. Mungkin tujuannya udah jelas, cuma belum bisa dicapai karena perjalanannya yang masih butuh proses. Tapi Iya. Box bergerak pelan, tapi pasti mereka sedikit mengendurkan tempo mereka kayaknya. Iya, sedikit melambat tempo mereka dan dari tim Box juga lebih milih untuk bermain safe. Apalagi game pertama kan oke banget. Jangan sampai mereka mengalami kutukan ya. Setelah Chicken terbit Tusun. Habis Chicken terbit. Gak ada arti gitu, lu dapat 36 poin game pertama, game kedua Tusun 1 poin, rugi gitu. Pastilah. Lu kalau masalah, misalnya mereka 36 dapat 14 poin kali ini, 50 poin main 2 game, itu udah jumlah yang fantastis bombastis gitu. Biasanya tuh 56 atau bahkan 60 poin ya. 3-4 game. Betul, 3 atau 4, bahkan bisa dibilang mungkin 6 game kali. Dengan bermain stabil setiap matchnya ngedapetin 10 total poin. Kalau misalkan mau dibilang stabil tapi OR, akan ditembak dari arah sebelah kiri dan ngebuat rotasi mereka harus ke arah kanan sedikit aja. Betul, dan kita bakal lihat juga kan ini pergerakannya mereka ya. Pelan-pelan menuju ke arah safe zone. Tim OR menggunakan crispy car. Gue agak dak-dikduk nih lihat tim-tim yang menggunakan crispy car. Tapi tim Box ternyata kesabaran mereka terbayar juga. Zona pindah ke arah atas lumayan ngebantu. Tapi tim Box bakal fight terlebih dahulu. Kalau mereka pengen dapetin tempat enak di dalam zone kali ini bakal spray down. Dia bukan satu korban kali ini. Dan kita bakal tembak-tembakan yang terus dilontarkan oleh lawan-lawannya. Betul, dan mereka harus melakukan healing terlebih dahulu karena mereka fight di arah blue zone tentunya. Harus melakukan healing sebelum termakan oleh blue zone-nya. Lumayan poin tambahan lagi untuk Box Gaming di tengah-tengah rotasi mereka. Ini masih masuk di circle yang kedua. Beberapa detik lagi kita bakal melihat pergerakan untuk circle atau blue zone yang ketiga. Sementara T1 sudah mendapatkan compound. IND ingin berusaha ngecek terlebih dahulu, tapi ada zoning out fire yang dilakukan oleh pemain-pemain T1. Betul, dan T1 juga bakal menahan gempuran tim IND kali ini, di mana mereka cukup menyebar, ambil beberapa shack, mereka juga muter-muterin. Wah nggak pakai muter lagi sih. Gila. Ini terobos aja lah kali ini, langsung dihajar. Oke. Oke. Gua no comment. Iya, gue no comment sih. No Gue comment. jujur agak kaget, tapi ya kita bakal lihat dari tim IND tampaknya ter-HBD dari pergerakan tim T1. Gua bukan tawa meremehkan ya. Maksud gua kayak what? Lu barbar maju ke depan sana dengan informasi yang minim terus tiba-tiba rata. Iya, itu bukan tertawa meremehkan, tapi tertawa kayak T1 kok bisa? Ini juga. Lah. Oke. Trans bakal one on one. Kita lihat spray down, hip fire belum mengenai target, tapi kita bakal ada Trans bakal dikepung oleh permainan dari tim T1. Tampaknya dapat knockin 2, tapi sayang banget dari satu player T1 berhasil memulangkan tim T1 ya. IND. Yeonjun menjadi MVP nih. Kalau dia tadi nggak ngasih backup fire, 2 player ini udah pulang ke arah lobby. Tadi kalau Yeonjun mati ya, gue bener-bener no comment sih. Gue udah gak ngerti ya. Gue udah gak ngerti sama IND sama T1. Soalnya wah, T1 udah diuntungin gara-gara IND-nya serambangan. Tiba-tiba dia serambangan juga. Ada counter serambangan. Serambangan dibalas dengan hal serambangan yang lainnya. Wah, aduh tadi gue sampai speechless sumpah. Lihat pergerakan mereka itu apa ya? Barbar itu barbar banget gitu. Itu gue ngeliat IND udah kayak ngeliat TSM waktu di opening weekend. Yang BTR dilewatin lah. Cuma ngerasnya tuh ngeras ngelewatin semua tim. Bukan ngeras pengen nabrak satu kompon. Oke. Itu barbar banget men. Itu bener-bener barbar. Sebarbar-barbarnya dah. Nah, masa tadi kan gue naik mobil nih. Wah di rush langsung. Dia ngeliat di belakang dia ada orang ngumpet di pohon. Free-nya dapetin 3 orang itu langsung nok. Dah. Gue penasaran apa respon dari caster-caster lain melihat hal itu. Kalau gue sama Wolves tadi udah cuma mangap doang. What? Udah kayak mau narik napas tuh gak bisa cuy. Nggak, masa gini ya, itu mungkin hal yang gue bakal lihat di turnamen lain gitu. Tapi gue gak nyangka gue liat di PMWL gitu pas. Wah, the next level play banget tadi antara IND dan juga T1. Untung T1 masih bisa nahan 3 pemain mereka.
Iya. Oke, dan Circle sudah mulai bergerak kembali, masih mengambil sekitar 30% untuk daerah perairan, masih cukup banyak daerah daratan yang terbuka, tersisa dan bisa dimanfaatkan untuk tim-tim ini melakukan rotasi mereka. RCS yang udah mulai pincang karena tadi ketemu sama Box, saat ini mereka bermain lebih safe di pinggir tebing, sementara Box cukup pede untuk mengambil di bagian utara dan masuk ke arah tengah perlahan-lahan. Kalau mereka masuk ke tengah berarti mereka bakal ketemuan itu sama OR atau sama TSM di arah Movatra. Betul, ini bakal banyak numpuk di daerah perkotaan, tapi menurut gue balik lagi, KOG tempat terenak nih pas high ground, dan juga langsung dapetin compound di atas high groundnya. Tapi kita bakal lihat tim TSM tampaknya mereka juga bakal bermain agresif, tabrak ke arah tim Valdus kali ini. Velmot bakal dilepas kali ini. Oke, Velmot tadi dak-dikduk, udah ditabrak rumahnya, tapi gak ada yang jadi masuk. Regroup, tim regroup ya. Plan B, semuanya berubah rencana dan tiba-tiba kali ini ada baku tembak juga. Dan Velmot sendirian aja nih bakal menghadapi 3 bahkan 4 pemain dari tim TSM. Sementara pemain-pemain dari Valdus berada di arah yang lainnya. Microboy tumbang tampaknya Betul. di direct kill feed kita ya. Tapi itu bakal dari pergerakan semua tim. Tampaknya masih menjaga posisi mereka dari tim TSM juga bakal bersebelahan dengan tim Valdus yang misa 3-1. Oh ini tetanggaan 3 tim, OR, Valdus, TSM. Iya, tetanggaan mereka ini. Mereka hidupnya cukup sejahtera, Betul. damai, tapi tampaknya perdamaian itu akan terbatas pada gencatan senjata aja ya. Ya perdamaiannya terbatas gara-gara ada arisan Dacia ya. Pada pengen rebutan yang dapat Dacia yang mana. Sementara Mavi, mungkin Mavi kayaknya OR nih yang kayaknya bakal jadi pelakor antara TSM dan juga baru Valdus. diomongin, Baru dibilang. tapi OR langsung jadi pelakor ya, mengganggu kesejahteraan dari 3 tangga ini ya. Betul. Dari 3 segitiga ini ya, Iya. langsung dihajar satu persatu. Bahkan Zigat masih mencari timing untuk melakukan healing dan menyelamatkan satu orang lompatan yang Ini indah tadi. OR ya, kalau di perumahan ya, rumahnya nempel-nempel gitu. Mereka tuh tipe tetangga yang jam 10 malam suka palu-paluin paku ke tembok. Yang suka berisik. Suka Jam 10 malam, tuk 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 tuk. dikira ngapain ya, ini tetangga berisik banget, ada bunyi duk duk duk. Untung bunyinya duk 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 bukan bunyi yang lain ya. Iya, kalau bunyi lain berbahaya Waduh, juga. berbahaya juga, jadi pengen ya. Nah, Alright. kan kalau dengerin lagu malam bersih-bersih kan bahaya. Bahaya. Iya. Jadi nggak, ya udahlah ya. Alright guys, kita bakal balik lagi. Skip aja. Udah mulai. Gua butuh kopi nih. Butuh kopi. Alright guys, kita bakal lihat lagi pergerakan dari Yudu. Yudu udah di tengah circle belum sih? Yudu masih masuk dalam circle loh. Iya, udah masuk dalam circle, tapi circle-nya bakal pindah lagi sebentar lagi ya. Mengingat circle ketiga udah main nutup. Biasanya nih Pak, circle keempat nih yang dak-dikduk. Ke arah mana circle pindah, tim-tim lain bakal migrasi rame-rame. Yap. Jadi ini bakal menjadi circle penentuan, kali ini kita bakal lihat arahnya Kayak ke kemana. tengah lagi. Biasanya tengah sih, tengah laut lah biasanya. Agak arah, nggak maksudnya kayak agak ke tengah, motong laut Gua dikit. kira Enggak Gua kira zonanya bakal ke barat gitu. Terus daratnya tinggal 20% gitu kan. ini 80, Ini- ini 85-15 lah. Ya 15 lah, 15-20 lah ya. 15 atau 20% daerah airnya. Dan BTR masih butuh bergerak, kayaknya BTR masih bisa bertahan dengan keempat oh enggak, tinggal 3 Microboy yang tadi knock dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Soalnya tadi kan Flo bilang Microboynya ketembakan knock, gue kira bisa di revive, tapi ternyata Microboynya sudah tidak bisa bertahan, berarti hanya tinggal Ryzen dan juga 2 Tachibana yang bertahan hingga di circle yang keempat. Blue Zone akan segera menutup lagi Flo dalam waktu kurang lebih setengah menit. Betul, dan beberapa tim sudah mulai bersiap-siap. Tampaknya dari tim T1 juga langsung berusaha untuk mencari informasi nih, di mana letak posisi yang open. Nah, bakal coba rotasi ataupun nyayur ke arah tim-tim yang masuknya buru-buru. Ini dia, tempo itu penting. Masuk terlalu cepat ditembakin oleh tim yang sabar. Masuk terlalu lama, kehimpit Blue Zone atau udah dihalangin sama tim lain. Yap, Jadi semua tentang timing. betul, nggak boleh meremehkan waktu ya. Nggak boleh meremehkan waktu, harus tetap fokus juga. Kapan harus rotasi cepat, kapan harus rotasi lambat, kapan pengen dapetin kill, dan kapan harus nyari placement pointnya. Tapi T1 yang bergerak Dacia-nya, aduh nabrak ke arah broken wall, tapi spray dari Manfarang Belum mengenai target, belum menumbangkan Betul. lawannya kali ini ya. belum bisa sampai bikin knock tuh. Dan T1 juga cukup berdekatan, ternyata ke sandwich T1 ya. Ke HBD, yakin nggak? Kan tadi Velmot jagain rumah doang kan? Ada orang masuk kayak ke rumah Velmot, langsung dipulangin ke arah lobby. Terkejut ya. Ada tuh, wah, dipisah tuh. Pisah rumah dia Velmot tuh, ini Kalau kanan. Velmot udah balik lagi. Enggak, itu pisah rumah No, dia, Pak. no. Tadi Velmotnya tuh nabrak ke arah komponnya si TSM. Enggak, Velmot nggak pernah nabrak, Pak. TSM yang nabrakin Velmot.
Emang iya? Iya, TSM nembak Velmot. Velmot tuh diem aja lihat tungguin momennya kan. Oh, Terus TSM nggak jadi, dia balik ke rumahnya. Iya, Catch God tadi kan. Bener-bener. Terus si Catch God tadi iseng, mungkin dia pengen ngintip kan ke rumahnya kan. Dia keluar mungkin ke rumahnya Velmot, di HBD langsung. Soalnya tadi terakhir gue lihat itu posisinya si Catch God sama Velmot. Enggak si Velmotnya di komponnya TSM. Oh enggak, Kan ada rumah yang terpisah tuh Iya, satu iya. deket mobil yang parkir. itu malah tadi TSM deketin Velmot, terus nggak jadi, Alright. kayak back off gitu. Dan Velmot dengan penuh kesabaran akhirnya dapetin 1. Iya, Oke. paling kesel tebakan. di HBD kayak pro player ya. Wah, circle-nya masih menguntungkan ternyata buat BTR. Let's go. Bisa, ini bisa. Di 2i-nya kenok loh. Itu RRQ tinggal Beer 11 loh. Iya, tinggal Beer 11, tapi itu bakal tinggal di Beer 11 juga tampaknya bakal bertahan di Blue Zone, dihalangi oleh Mega dan juga bakal dihalangi oleh tim RCS. Tampaknya Mega kali ini bukan Mega negara dia ya, Betul. Ini Mega negara lain jadi nggak ngegas. Mega! tapi Bukan. Mega. Karena Meganya ya udah. Mega yang ini kalau ketemu RRQ ya hajar-hajaran. Betul. Dan sebenarnya kalau gaya main tim SA ya, itu suka banget motong-motongin tim lain. Betul. Hobi banget. Motong-motongin tim lain sama main barbarnya nggak kira-kira. Kayak tadi ya. Kayak tadi. Itu kalau ada level barbar nih, kiri itu santuy, Hah? kanan itu barbar banget. Ini kayaknya Rata kanan. statistiknya rata kanan. Dari tingkat kebarbaran, waduh DPS udah mulai legit banget nih. 2 pemain dari 2 tim ini harus segera berpindah. RCS, wow, Sarah lagi, bukan Sora ya. Sarah. Sarahnya pakai nabrak, kenapa jadi Sora? Udah belum dilanjutin belum? Iya, Dilanjutin belum? siap. Ntar jadi yang lain ya. Iya. Alright, dari Sarah juga langsung bergerak kembali. Ada 1 supply di arah sekitarannya Valdus. TSM masih di tempat yang cukup nyaman. Bigetron kayaknya bakal fight. Iya, ini bakal langsung fight ataupun mempertahankan area mereka ya. Dan OR. tampaknya dari BTR juga berdekatan dengan OR, kehilangan 2 player mereka, diledakin kali ini. BTR dapat zona ya? Dapat zona nih harusnya. Di ujung tapi Ujung, BTR ya. tuh suaranya bener-bener di ujung, seujung-ujungnya ujung lah pokoknya. Seujung berarti di ujung tanduk ya. Wah, bener-bener di ujung banget. Tapi TSM kayaknya bakal menahan zona terlebih dahulu. Mereka harus segera melakukan pergerakan. Mobil sudah mulai berasap dan ada Valdus yang lewat di sekitar KOG. Mereka bakal segera bertemu, hanya terpisah oleh sebuah broken wall. Pemain Valdus sudah mulai naik ke bagian atas, dilompatin begitu aja, jump shoot ke arah Bosa. Masih belum bisa mendapatkan Bosa dan Bosa bakal kabur namun tertembak dari 2 pemain Valdus, langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Wah, Satu langsung. pun hilang kali ini, tapi masih ada backup fire dari seorang Konsep mendapatkan 1 orang dari tim Valdus, akan segera dipulangkan mungkin, dan ada smoke setup yang sedikit terlambat. Namun di sisi lain Luxi juga sedang melakukan perang. BTR akan perang dengan T1 dan sepertinya 1 poin sudah menuju ke arah Bigetron saat ini. Sementara TSM dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada 3 fight di arah 3 tempat yang berbeda. Iya, ini bakal terjadi fight di semua sisi juga. Dari BTR juga perlu pindah kembali, tapi tampaknya dari tim OR bakal pulang ke arah lobby pada game kali ini di posisi ke-13. Not a good game untuk tim OR dan juga RCS. BTR juga perlu pindah dikit, tapi masih cukup aman, bisa mengambil beberapa celah juga, dan masih bertiga, lumayan oke ya posisi bertiga kali ini. Ya, tapi sepertinya Valdus dan KOG mereka bakal gencatan senjata terlebih dahulu. Oke. Karena mereka harus buru-buruan juga untuk masuk ke dalam circle. Daripada mobilnya KOG diambil sama Valdus, mendingan KOG-nya rotasi duluan dan biar gak ketembak sama Valdus. Tapi sepertinya RRQ, Beer 11 tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kali ini KOG bakal maju ke bagian paling depan, bakal setup smoke terlebih dahulu. Di belakang mereka masih ada 2 pemain dan bahkan 2 tim. Ada Mega yang bakal mengganggu pergerakan dari tim KOG, berada di bagian high ground kali ini di daerah perkayuan, dan di arah belakang masih ada tembakan. Ternyata ada yang datang, tim yang tidak diduga-duga datang dari arah belakang dari KOG. Oke. Ada Mega yang tiba-tiba datang, terus ada Box juga yang tiba-tiba datang. Itu nama Loki kenapa aneh ya? Iya, nggak ada boxnya. Nggak ada. Kenapa ya? Nggak tahu. Tadi kayak game 1 ada. Ada. Baru game ini namanya Loki berubah. Heeh. Loh, 2 I Loki. Oke. Tapi Udah bakal pikirin kayak nanti pergerakan lah ya. juga dari tim Valdus, bakal langsung dihajar juga, di mana dari seorang Godard langsung menembakkan beberapa anggota lain. Dari tim Mega juga bakal langsung pindah posisi, belum masuk ke safe zone, masih dihalangi oleh tim KOG yang berada tepat depan mereka. Tapi Mega akhirnya sudah terobos juga dan berada tepat sebelah tim KOG. Betul, dan Valdus juga pemain mereka berhasil masuk, Velmot berhasil masuk ke dalam circle, bahkan mendahului KOG. Sementara dari Mega masih menahan di bagian yang sama, di belakang mereka masih ada Box Gaming dan masih ada KOG juga. Beraganya ketangkep. Tinggal Konsep dan juga Sup kayaknya berdua yang bertahan. Tampaknya keputusan mereka untuk melepaskan tadi tim Valdus ya, harus mereka end aja, dapat poin tambahan dan juga dapetin position lebih tinggi. Betul. Karena sekarang KOG malah yang kejepit.
Harusnya mereka tadi ratain semua di pojokan circle. Pasti tempat mereka kosong, tapi ngomong-ngomong ratain, Ryzen tampaknya sedikit tersungkur, tapi masih aman sementara pas, masih aman. Iya. ZZP juga bakal pulang ke arah lobby, kakak ini bakal dipulangkan dan Luis juga bakal tumbang ya. Wah gila, setup smoke tebel banget yang dilakuin sama dua player terakhir dari tim KOG. Sementara Mega bakal markirin kendaraannya dulu supaya nggak ditembak dari bagian atas. Satu Dacia lagi mungkin akan segera diparkirkan, tapi ada satu pemain yang masih terjebak di dalam mobil. Circle akan bergerak, Blue Zone sudah mulai menutup, ada di bagian depan dan cukup nekat. Swag diambil begitu saja. Mereka nekat rotasi dengan menggunakan satu mobil dan silih berganti. Gua nggak ngerti, mungkin Mega ada sedikit technical issue yang mereka alami. Atau mereka udah barbar aja ya, maju tapi tampaknya satu orang dalam shack bakal dipulang ke arah lobby dan tampaknya itu adalah seorang anggota Valdus kali ini, Valdus Velmot yang ditumbangkan. Dari tim BTR masih berada tepat di ujung zona juga, masih bertahan juga sementara waktu ini. Tapi kita bakal lihat ya, pergerakan dari semua tim sudah mulai harus mencari posisi yang nyaman. Ngomong-ngomong nyaman, tim Box lagi meratakan tim SG juga untuk mencari posisi yang terenak di circle kali ini ya. Yes. Belum mau circle, ini perang di ujung circle dan T1 pun pulang ke lobby kali ini. Betul, dipulangkan begitu saja, tapi di arah perbukitan ini cukup ramai. Dua pemain sudah berhasil diamankan. Granatnya meletup dengan sangat baik, bahkan hanya menyisakan seorang strider yang tersisa. Dua pemain Box juga masih berada di bagian bawah. 1 lawan 2 dan granat berikutnya bakal pemulangan menuju ke arah lobby. Tapi satu pemain dari tim Sinergi masih cukup tenang untuk melakukan revive, tapi dia agak galau antara revive atau tidak karena ada beberapa step-step kecil yang terdengar dari bagian bawah. Dan sepertinya revive sudah berhasil diamankan, sudah berhasil melakukan healing juga. Bakal ada satu pemain yang menuju ke bagian atas dan satu orang ditumbangkan. Brick terjatuh tersungkur di arah dinginnya Vikendi. Namun backup fire dan body system yang baik membuat Box bertahan dengan 3 pemain mereka. Betul banget, mereka masih bertahan dengan 3 pemain mereka, tetap hanya kehilangan seorang Loki dan lagi-lagi ya. Lagi-lagi Box dengan total 8 kill kali ini. Minimal dia bawa 12 poin. Minimal sekarang. Kalau dia mati sekarang nih, jeder. Dia bawa 14 poin, Bas. Wow. 14 poin. Kan udah posisi 6. Berarti bawa 50 poin. Dia udah punya 50 poin, 50 poin 2 match. 50 poin 2 match itu udah kayak 3 atau 4 match. Iya. Mantap. Itu belum berakhir lagi, tapi kita ngomong belum berakhir. Ryzen tampaknya killnya bakal dicuri, tapi it's okay. Masih bisa bertahan juga dan tampaknya ada tim Yudu sedikit terpuruk kali ini ya. Di tengah-tengah jalan, ditembak, diledakin, dipulangkan ke arah lobby kali ini. Yudu satu player lagi masih bertahan di balik Blue Zone. Menahan dengan healing-healingannya. Nekat banget sih tadi, pemain-pemain dari Yudu bergerakkan nekat banget untuk langsung forting tengah jalan tadi. Fredo bakal pulang ke arah lobby. Top 5 kali ini dengan total masih ada 14 tim yang bertahan. Gerakan tim Mega juga masih bertahan di daerah mobil mereka. Tampaknya mereka juga masih berada tepat di open field. Dan dari tim BTR bakal nyayur sedikit ke arah tim Mega yang berada tepat di depan mereka juga. Tampaknya BTR perlu meratakan tim 14 ya. Ulu terlebih dahulu kalau mereka pengen maju ke dalam circle dengan sangat nyaman. Betul, mereka butuh ngajar ulunya terlebih dahulu. Dan itu tipis banget dari Brick, berhasil ngedapetin orang yang ada di arah lower ground. Dan itu celah yang tipis banget. Bisa dimanfaatkan dengan sangat baik dan hanya menyisakan satu pemain dari tim Mega. Encore masih berada di balik smoke, masih tersembunyi dia, tapi nggak bisa naik kah? Oh bisa, itu bisa di step, bisa dipanjat. Ulu tunggu di tumbangan juga, kita bakal dari tim TS juga bakal langsung meng-clearing ke area Ulu. BTR punya chance untuk maju ke depan dan mungkin meng-clear beberapa anggota tim Ulu, tapi tampaknya Luxi bakal tumbangkan juga. Pada kali ini menyisakan satu player doang ya. Tinggal Luxi kali ini. Tinggal Luxi doang yang tersisa dan itu masih di arah Blue Zone juga. Sementara, I shoot ngebom, I shoot. Hah? I shoot ngebom dirinya sendiri. Diri sendiri, oke. Berarti dia menumbangkan diri dia sendiri. Tampaknya dari Zuxi bakal masih bertahan di ujung circle. Bakal langsung healing kah? 2 pemain sih harus. Oke. Wah sumpah si Box lagi fokus karena 2 pemain Ulu. Dari samping, derat ditembak langsung ya. Titik buta tadi yang lagi nggak dicek sama Zuxi. Sayang banget. Karena emang tinggal sendirian doang, tapi dari Artas ada yang ingin lompat menuju ke bawah, namun masih bisa dikontrol. Brick bakal mengganti senjatanya, namun terkena tembakan dari arah Yuhai. Seorang diri saja masih bisa bertahan. Kita bakal pergerakan di tim TS juga. Pelan-pelan mencari celah, tembak-tembak kamu yang terdengar juga, tapi masih ditahan kali ini. Masih ditahan oleh pergerakan dari tim Box ya. Box Luis bakal langsung mencoba untuk revive. Tim Ulu juga masih merangkak, tapi wow my god. Sorry juga bakal maju langsung tembak dengan hipfire. Menumbangkan 2 pemain Box, menyisakan 1 player doang di bawah ya. Pimai masih bertahan dari bawah. Yuhai bakal langsung melakukan healing juga. Dia belum nge-end pemain dari Ulu, tapi harusnya udah bakal di-end kali ini, mencari poin-poin tambahan. Yuhai bakal tumbang tapi mati oleh Blue Zone kali ini ya.
Waduh enak banget, tapi Pimai juga berhasil mendapatkan Box satu Gaming. box Oh my gaming God. is real. 1 lawan 2 kondisinya, siapa yang bakal mendapatkan winner chicken dinner? Apakah bisa mendapatkan clutch karena 2 pemain ulu yang tersisa? Pimai masih berada di bagian bawah dari perbukitan ini. Satu orang sudah mulai muncul dan ternyata ulu yang mendapatkan winner chicken dinner di game kedua Vikendi. Yes, congratulations untuk tim Ulu mendapatkan WWCD pada game kedua kita. Tapi